Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video Oxford United akan membawa Ole Romeni dan Marcelino di Piala Presiden 2025. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Berita gembira pagi hari ini. Oxford United mengumumkan akan membawa Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni untuk bertanding di Piala Presiden 2025. Klub asal Inggris itu rencananya akan berangkat ke Indonesia pada Rabu, tanggal 2 Juli tahun 2025. Ini untuk pertama kalinya Oxford United ikut serta dalam turnamen pramusim di Indonesia. Selain Oxford United, ada klub asal Thailand, Port FC, yang juga ambil bagian di Piala Presiden 2025. Oxford United tergabung ke dalam grup A bersama Arema FC dan Liga Indonesia All Stars. Sementara di grup B ditempati oleh Persib Bandung, Dewa United, dan Port FC. Pada laga pertama, Oxford United akan menghadapi Liga Indonesia All Stars. Laga tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Minggu, tanggal 6 Juli tahun 2025. Pada laga kedua, klub milik Erick Thohir dan Anindya Bakri itu akan bertemu Arema FC di Stadion Sijalak Harupat, pada hari Kamis tanggal 10 Juli tahun 2025. Belum diketahui berapa pemain yang akan dibawa Oxford United untuk bertanding di Piala Presiden 2025. Kami dengan senang hati mengonfirmasi bahwa Oxford United akan berangkat ke Indonesia pada Juli tahun 2025 untuk berpartisipasi dalam turnamen Piala Presiden 2025, tulis Oxford United dalam situs resminya, Rabu, tanggal 18 Juni tahun 2025. Kami berangkat pada tanggal 2 Juli tahun 2025 dan akan bertanding melawan 6 tim dari Asia Tenggara. Oxford United menganggap Piala Presiden 2025 sebagai pertandingan pramusim sebelum tampil di kompetisi sepak bola kasta kedua Inggris musim 2025-2026. Tidak ada target yang diusung oleh Oxford United dalam turnamen tersebut. Usai Piala Presiden 2025, Oxford United akan segera kembali ke Inggris. Mereka akan melanjutkan pramusim lagi dengan menjalani beberapa pertandingan. Skuad akan berangkat ke Oxford pada tanggal 15 Juli tahun 2025 untuk melanjutkan persiapan musim depan yang dimulai pada 9-10 Agustus tahun 2025. You can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong buka suara mengenai rumor dirinya diminati Timnas China. Dia pun merasa tertarik dan percaya diri jika ditunjuk melatih tim tersebut. Seperti diketahui, Timnas China tengah mencari pelatih anyar setelah Branko Ivankovic dikabarkan diberhentikan menyusul kegagalan tim Dragons lolos ke Piala Dunia 2026 usai gagal di putaran ketiga. Salah satu kandidat yang menyeruak ke permukaan adalah ex-pelatih Timnas Indonesia asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Pelatih berusia 54 tahun itu pun turut memberi komentar mengenai rumor tersebut. Meski mengakui belum ada tawaran resmi dari CFA soal dirinya, Shin Tae-yong menyatakan, bila jadi pelatih Timnas China adalah tawaran yang menarik. Jika ada tawaran dari China, mengapa ragu? Kata Shin Tae-yong dari South China Morning Post. Jika ada tawaran, saya akan ke sana, melatih Timnas China jelas posisi yang menarik. Jika mereka menunjuk saya sebagai pelatih Timnas China selanjutnya, saya percaya diri bisa memimpin mereka dengan baik, tambahnya.
Timnas China terus dibayangi kegagalan lolos Piala Dunia dari beberapa edisi. Terakhir kali mereka berlaga di Piala Dunia adalah edisi 2002 atau 23 tahun yang lalu. Dengan dipastikan absen di Piala Dunia 2026, maka Timnas China bakal memperpanjang puasa tampil di Pildun menjadi 24 tahun. Padahal China sudah banyak mendatangkan pelatih-pelatih top dunia, sebut saja Marcelo Lippi, Fabio Cannavaro atau dua nama terakhir dari Eropa Timur yakni Alexander Jankovic dan Branko Ivankovic. Hal ini turut dianalisis juga oleh Shin Tae-yong. Menurutnya Timnas China harus memiliki pelatih yang bisa memahami budaya sepak bola negaranya. Tidaklah cukup hanya dengan menghadirkan sistem teknis dan taktis yang canggih, kita juga harus memahami China sebagai sebuah negara dan masyarakatnya. Kita perlu terlebih dahulu menemukan kekuatan mereka dan kemudian memberikan solusi yang tepat, tambahnya. Obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Laman transfermarkt.co.id baru-baru ini memperbarui harga pasaran penggawa Garuda, JIZES. Dalam update terbaru, harga pasar IZES naik cukup signifikan. Maret lalu, IZES hanya memiliki harga pasaran sebesar 86,91 miliar rupiah. Kini, ia dibanderol dengan harga 130,36 miliar rupiah. Harga tersebut menjadikan dirinya sebagai pemain termahal di skuad timnas Indonesia saat ini. Melonjaknya harga jual pemain berusia 25 tahun itu tak lepas dari penampilannya bersama Venezia dan tim Merah Putih. Bersama Venezia di musim kemarin, ia telah mencatatkan 36 penampilan di semua ajang. Pemain yang akrab disapa Bang J itu juga telah mencatatkan 2 gol di semua penampilannya. Sementara itu, IZES juga sudah mencatatkan 13 penampilan dan 1 gol bersama pasukan Garuda sejak 2023. Oleh sebab itu, wajar saja apabila harga pasarannya naik drastis. Padahal, sebelumnya tahta tersebut dihuni oleh Miss Hilgers. Melansir dari data Transfermarkt, Hilgers sejatinya sempat memiliki harga jual yang tinggi. Harga jualnya bisa mencapai 173,82 miliar rupiah pada Oktober tahun 2024. Namun, harga jualnya tersebut terus merosot hingga ke angka 112,98 miliar rupiah. Penurunan angka tersebut juga tak lepas dari kesialan yang menimpa Hilgers. Di musim ini saja, ia hanya mencatatkan 34 penampilan bersama FC Twente di semua ajang. Gol yang ia lesakan juga hanya 1 pada musim ini. Berkurangnya menit bermain yang didapat oleh bek berusia 24 tahun itu diakibatkan oleh cedera yang menimpa dirinya. Sejak akhir 2024, Hilgers selalu berkutat dengan cedera. Di lain sisi, tempat ketiga daftar pemain termahal skuad Garuda dihuni oleh Kevin Dix. Kevin juga baru-baru ini mengalami peningkatan harga pasaran. Kini, pemain berusia 28 tahun itu memiliki harga pasaran sebesar 86,91 miliar rupiah.